Kita pahami juga tingkat inflasi secara tahunan kita di angka 3% ini, dan juga bagaimana Anda melihat terkait tingkat konsumsi kita juga, apakah juga banyak terpengaruh dari angka ini, dan kiranya dikaitkan pula dengan PMI manufaktur kita yang masih terlihat cukup ekspansif begitu ya di level 52, apakah ini juga tentunya berkaitan juga dengan narasi-narasi PHK yang justru malah makin santer terdengar di saat memang fase manufaktur Indonesia kita bergerak cukup ekspansif saat ini? Ya, itulah anomali yang terjadi ya kalau kita lihat data makro, PMI kita memang mengalami kenaikan. Terus kenapa ada narasi PHK? Jadi kan ini juga satu hal antara makro sama mikro ya perlu kita ini kan. Jadi artinya mungkin manufaktur secara keseluruhan karena kan itu agregat. Nah, yang PHK tuh sektor apa dulu kita harus lihat sih. Jadi misalkan di smelter justru lagi banyak merekrut, tapi di tekstil, garment itu memang yang kita dengar banyak PHK. Jadi ini mungkin harus kita lihat case by case tergantung mitra dagangnya. Jadi ada beberapa negara yang mitra dagangnya masih bagus, itu dan nikel ya, seperti nikel tuh banyak kan tuh bukan PHK, malah merekrut. Tapi kalau sektor tekstil dan garment, di mana konsumer utamanya itu misalkan China, di mana China ekonominya kan sempat melambat waktu itu ya, dan demand-nya memang menurun terhadap tekstil kita, itu memang banyak melakukan PHK seperti itu. Jadi memang harus kita lihat case by case sih, narasi-narasi PHK ini di sektor mana gitu ya. Jadi nggak semua sektor industri itu gitu Mas ya. Jadi harus dilihat per sektornya juga gitu. Jadi itu antara agregat sama mikrosektoral tuh sesuatu hal yang harus kita matchingkan ataupun sinkronkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi terkait konsumsi. Jadi sebetulnya dari indeks keyakinan konsumen pun itu bagus karena kan ada bansos, ada THR ya, itu cukup baik lah dari sisi keyakinan konsumen. Cuma kalau kita lihat per kelompok pendapatan, memang yang terjepit ini kan kelompok menengah. Banyak sekali narasi terkait dengan menurunnya daya beli kelas menengah, di mana inflasi ini akan semakin menggerus daya beli dari kelas menengah, di mana mereka nggak dapat bansos, kemudian juga UMR-nya juga nggak naik tinggi gitu. Di tengah ekspansi manufakturnya, UMR-nya segitu-segitu aja gitu kan. Jadi nggak ada driver untuk mereka di tengah biaya hidup yang meningkat, nggak ada bantuan dari sisi pendapatan yang naik misalkan. Nah, itu kan juga menjadi ya ke daya beli kelas menengah. Jadi yang perlu diperhatikan sih ke depan yang kelas menengah ini sih, karena kalau kelas bawah sama atas tuh relatively confidence level untuk keyakinan konsumen itu tinggi. Tapi yang kelas menengah ini yang memang challenging. Jadi memang perlu ada kebijakan-kebijakan ke depan untuk kelas menengah. Karena kalau kelas bawah udah dapat bansos, tapi kalau kelas menengah, nah itu gimana? Mereka yang banyak di antara kelas menengah ini yang generasi sandwich juga, mereka yang menanggung ke atas dan ke bawah ya, dan mereka tidak dapat bantuan dari pemerintah gitu. Mereka tetap harus bayar BPJS-nya, tetap harus bayar iuran-iuran gitu ya, tapi mereka nggak dapat bansos gitu. Karena ya mereka itu dianggap udah berpenghasilan, tapi penghasilannya itu kenaikannya juga terbatas. Karena UMP juga dibatasi oleh produktivitas dan disesuaikan dengan kenaikan inflasi, di mana inflasinya belakangan nggak tahu tinggi gitu. Jadi antara kenaikan biaya hidup yang real di lapangan sama inflasi itu juga harus kita matchingkan kan kebanyakan inflasi itu apa ya rata-rata kan, tapi yang dihadapi di dunia real kadang lebih tinggi dari rata-rata itu ya, sehingga penggerusan daya beli ini juga tentunya harus kita perhatikan terutama untuk kelas menengah lah, karena kelas menengah itu juga supporting ekonomi Indonesia juga cukup tinggi Baik. gitu. Oke, baik. Ini harus pemerintah melihat atau concern khusus kepada kelas menengah begitu ya, agar memang ekonomi tidak Betul. tergerus di sana. Lalu kebijakan dan solusi apa kiranya yang bisa disampaikan atau memberikan solusi kepada pemerintah bagi kelas atau kalangan kelas menengah, Bu Telisa? Ya, mungkin perlu diperhatikan komponen-komponen biaya hidup ya, banyak sekali, apa ya, aturan-aturan yang menyebabkan kos di kelas menengah ini cukup tinggi ya. Jadi, seperti tadi mereka harus bayar iuran, iurannya mungkin semakin lama semakin mahal, tax-nya juga, misalkan pajak yang harus mereka bayarkan. Nanti kan ke depan misalkan kayak ada PPN mau naik 12%. Nah, itu harus dilihat karena kelas menengah tuh akan terpengaruh dengan kenaikan PPN ini. Jadi, kebijakan-kebijakan yang membebani kelas menengah itu juga perlu apa ya, diperhatikan. Sedangkan kelas bawah nggak bayar pajak karena tidak masuk PTKP gitu loh. Tapi mereka bayar pajak gitu. Jadi pajaknya naik ya, kemudian PPN-nya juga naik yang ya itu dirasakan oleh semua tentu kalau PPN. Tapi kelas menengah ini dia di satu sisi dia tetap membayar pajak PPh-nya juga ya, karena ada kenaikan juga beberapa PPh yang mungkin terjadi di daerah nanti dengan HKPD ya gitu misalkan. Nah itu jadi komponen biaya hidup itu harus dilihat lah. Kita bikin simulasi aja dia pendapatan kelas menengah gaji bulanan sekian, terus tapi banyak sekali biaya-biaya hidup yang meningkat, tapi termasuk sewa rumah dan lain sebagainya. Jadi bagaimana komponen biaya hidup itu diperhatikan bukan hanya pangan ya. Kalau pangan mungkin kelas menengah itu udah bisa mitigating ya, tetapi kalau yang kebutuhan non pangan ini justru kelas menengah karena mereka biasanya udah terekspos untuk jasa pendidikan, jasa kesehatan, yang itu semuanya meningkat gitu. Tapi mereka nggak dapat bansos gitu loh. Sedangkan yang pangan kan dapat bansos pangan dan lain sebagainya. Jadi kenaikan harga pangan itu udah menekan dan yang non pangan yang mereka nikmati apa yang harus mereka keluarkan itu juga meningkat. Itu yang harus
jadi mungkin harus ada, apa ya, semacam subsidi atau apa terhadap yang non-pangan ini. Jadi bukan cuma pangan ya, yang untuk kelas menengah itu yang non-pangan, yang stabilitasnya harus dijaga gitu. Karena kita terlalu fokus banyak di pangan sih, Mas. Di harga non-pangan ini jasa-jasa tadi misalkan kayak naiknya jasa biaya pendidikan. Nah, itu menekan banget ke kelas menengah, jasa kesehatan juga. Nah, itu mungkin yang perlu ada, campur tangan pemerintah kebijakan untuk, apa ya, setidaknya melakukan stabilisasi atau tidak naik terlalu tinggi lah beban-beban itu, mensimplifikasi beban-beban kelas menengah ini. Oke, baik. Nah, kalau Tentunya meningkatkan produktivitas atau skill ya, misalkan investasi yang masuk tuh harapannya bisa menyerap lapangan kerja sehingga kelas menengah ini bisa naik produktivitasnya di sektor-sektor yang sedang booming. oke, baik. Nampaknya juga bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah begitu ya, terkhusus untuk kelas menengah. Kalau kita kaitkan Bu Tilisa dengan pergerakan indeks harga saham gabungan kita dan juga fundamental ekonomi yang ada saat ini di Republik kita, seperti apa Anda melihatnya? Iya, saham sendiri kan sempat up and down akibat dari uncertainty di global ya. Kita tahu sangat ini banget, tadi kan FOMC juga baru rilis delay of rate cut kan. Itu udah kami duga sih sebetulnya delay of rate cut, padahal tuh saham ini pemain-pemain saham tuh masih sangat menunggu ya penurunan, karena saham itu di negara emerging biasanya akan lebih growing, akan lebih bullish tuh kalau Fed nurunin bunga. Tapi kan tanda-tanda The Fed nurunin bunga kayak ini. Jadi sebenarnya kita juga di saham ini agak sedikit shallow juga karena adanya delay rate cut ini. Dan kemarin kan BI baru naikin BI rate ya. Jadi ini juga kenaikan BI rate ini tentu juga akan berdampak pada liquidity. Jadi bagaimana menjaga likuiditas dan menjaga tone dari investor supaya tidak lebih lanjut ke capital outflow ya. Jadi credibility kebijakan, terutama kan ini menteri-menteri yang akan dibuat saat ini, susunan kabinetnya ini nanti akan menentukan juga sih bagaimana pergerakan dari investor ya, melihat delay rate cut the Fed ini harus kita compensating dengan membuat suatu credibility signaling terkait dengan tim ekonomi yang solid. Jadi harapannya pemerintah yang akan datang membangun tim ekonomi yang solid yang bisa menekan terjadinya capital outflow, malah ya tadi menarik Indonesia lebih dipercaya lagi untuk investasi baik dari sisi portfolio maupun PMI-nya. Itu sih nanti dari PMA kemudian bisa menyerap lapangan kerja. Itu sih yang kita harapkan supaya ekonomi itu dari sisi konsumsi maupun investasi itu bisa mengalami peningkatan, dan kemudian bagaimana tetap menjaga sustainability fiskal supaya lembaga-lembaga sovereign rating juga tetap punya ekspektasi yang positif terhadap perekonomian Indonesia ataupun apa ya, terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi tapi tetap menjaga fiskal sustainability-nya juga gitu. Itu sih yang jadi apa harus kita ini kan ya. Jadi cukup krusial ya nanti tim-tim ekonomi yang akan dibentuk ini.